Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Sri Nuraini, kelas Gizi 5C, Angkatan 2019, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Win Wali Songo Semarang. Kali ini kita akan berkenalan lebih jauh lagi tentang kolesterol. Pastinya teman-teman di sini juga tidak asing lagi dengan apa itu kolesterol. Kebanyakan orang berpikir atau mengaitkan kolesterol dengan beberapa hal, diantaranya adalah gemuk, lemak, makanan yang enak, dan sangat berbahaya. Lalu apakah pernyataan atau pikiran itu selalu benar? Jadi, terdapat beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kolesterol itu sangat berbahaya, bahkan sangat ditakuti di dalam kehidupannya. Tapi apakah benar bahwa kolesterol itu selalu berkaitan dengan hal yang berbahaya? Jawabannya adalah tidak. Faktanya, tubuh kita sendiri pun memproduksi 80% kolesterol di dalam hati. Sementara 20% yang lainnya itu berasal dari makanan. Hal ini membuktikan bahwa tubuh kita sendiri itu sangat membutuhkan kolesterol. Dengan kata lain, kolesterol ini juga sama pentingnya dengan zat gizi yang lain, yaitu seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, yang dimana kolesterol ini pasti memiliki fungsi tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga apabila masyarakat itu berpikiran untuk menghindari kolesterol, maka itu tidak bisa. Karena di dalam sel-sel tubuh kita pun pasti mengandung kolesterol. Sekarang kita bertanya-tanya, sebenarnya sepenting apa sih kolesterol itu di dalam tubuh kita? Jadi, terdapat 3 fungsi utama kolesterol di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah membantu membuat lapisan dinding sel. Kedua adalah membuat asam empedu, di mana asam empedu ini sangat dibutuhkan untuk menguraikan makanan di dalam usus kita. Yang ketiga adalah membantu kita dalam memproduksi vitamin D dan hormon, terutama hormon testosteron pada laki-laki dan hormon estrogen pada wanita. Normalnya, tubuh akan memproduksi kolesterol sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi, kadar kolesterol di dalam darah kita juga bisa meningkat karena adanya asupan yang kita makan. Semakin banyak makanan berlemak yang kita konsumsi, juga akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Kolesterol secara alami hanya akan terbentuk di sel binatang dan tidak terbentuk di sel tumbuh-tumbuhan. Memang sel tumbuhan itu membuat komponen yang hampir mirip dengan kolesterol yang dinamakan pitosterol. Namun, pitosterol ini tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga dalam diet makanan juga tidak diambil lalu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, jika kita sering menjumpai makanan yang banyak mengandung kolesterol, diantaranya adalah makanan hewani seperti kuning telur, jeroan, otak, dan lain sebagainya. Mari kita kenal lebih lanjut tentang jenis-jenis kolesterol. Terdapat 3 jenis kolesterol, diantaranya adalah LDL atau Low Density Lipoprotein atau kita kenal sebagai kolesterol jahat. Yang kedua adalah HDL atau High Density Lipoprotein yang biasa kita sebut dengan kolesterol baik, dan trigliserid. Trigliserid merupakan jenis lemak yang berkaitan dengan kolesterol, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah juga. Tingginya kadar trigliserid di dalam darah dapat diatasi dengan diet karbohidrat. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita belajar tentang metabolisme kolesterol. Awalnya, kolesterol yang terkandung dalam suatu makanan diserap oleh usus kita dan kemudian dibawa ke hati melalui sirkulasi darah. Di dalam hati, kolesterol dikelompokkan dengan lemak-lemak yang lain. Kemudian di dalam hati, kolesterol dikelompokkan dengan komponen-komponen lemak yang lain sehingga menjadi partikel lipoprotein dengan densitas yang sangat rendah atau biasa disebut VLDL.
very low density lipoprotein. VLDL ini akan diedarkan ke organ-organ yang membutuhkan melalui sirkulasi darah. Nah, dalam perjalanannya ke organ-organ lain ini, VLDL oleh otot dan juga jaringan adiposa dipecah trigliseridnya menjadi LDL atau low density lipoprotein. LDL ini akan diserap oleh sel perifel di dalam tubuh sehingga kolesterol dapat menjalankan fungsinya. Nah, apabila suatu organ ini kelebihan kolesterol, maka kolesterol akan dikembalikan ke hati dalam bentuk HDL atau high density lipoprotein. Kembalinya kolesterol yang sudah tidak digunakan lagi ke hati ini disebut reverse cholesterol transport. Sebenarnya, LDL atau low density lipoprotein merupakan kolesterol utama yang digunakan dalam sirkulasi darah menuju ke organ-organ. Adanya kadar LDL yang tinggi di dalam darah dapat menyebabkan plak-plak di dinding sel, sehingga bisa berpotensi untuk menyebabkan penyakit kardiovaskuler seperti jantung dan stroke. Sementara HDL merupakan kolesterol yang baik karena dapat mengangkut sisa-sisa atau plak-plak yang tertinggal di dalam atau di sepanjang sirkulasi darah. Jadi di dalam sebuah studi, 4 dari 5 orang terbukti memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Tetapi, 4 orang tersebut mengaku bahwa tidak ada gejala yang signifikan. Maka dengan tidak adanya gejala yang signifikan tersebut, maka dapat membahayakan tubuh kita secara mendadak. Oleh karena itu, kita perlu melakukan tes darah setidaknya 5 tahun 1 kali sejak usia 20 tahun. Kita perlu ingat bahwa kadar kolesterol total di dalam darah kita tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Apabila kadar kolesterol di dalam tubuh kita terlalu banyak, maka akan menimbulkan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah karena adanya kolesterol. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terlanjur memiliki kadar kolesterol di dalam darah yang tinggi, atau bahkan kita harus mencegah adanya kolesterol yang berlebihan di dalam darah kita? Terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah melakukan diet, olahraga, dan pengobatan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan berat badan ideal kita, serta melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit tiap harinya. Yang kedua adalah mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, seperti buah dan sayur, serta sumber serat yang lainnya. Terutama ketika kita mengonsumsi buah, jangan terlalu mengupas terlalu dalam, karena beberapa buah mengandung vitamin dan mineral yang banyak terdapat di kulitnya, seperti pir, jambu biji, apel. Itu merupakan buah-buah yang mengandung vitamin dan mineral di dalam kulitnya, sehingga buah-buah tersebut dianjurkan untuk makan bersama kulitnya. Cara yang ketiga adalah memperhatikan cara pengolahan dan penyajian bahan makanan. Hal ini bertujuan untuk menjaga zat gizi yang terkandung dalam suatu bahan makanan sehingga tidak rusak atau berkurang. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan atau menyajikan makanan untuk orang yang memiliki kolesterol yang tinggi, yaitu cara mengolahnya tidak boleh digoreng, serta prinsipnya itu tidak boleh menggunakan bahan lemak yang terlalu tinggi. Cara yang keempat adalah penderita kolesterol tidak boleh mengonsumsi makanan yang memiliki lemak jenuh dan berkalori tinggi. Selain itu juga menghindari makanan yang rendah kalori dan tinggi kolesterol. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahan makanan apa saja yang mengandung kolesterol. Jadi terdapat beberapa jenis kolesterol dalam makanan.
Yang pertama adalah bahan makanan yang mengandung kolesterol yang rendah. Di antaranya adalah putih telur, teripang, ikan air tawar, daging kelinci, daging bebek atau daging ayam tanpa kulit. Selanjutnya, bahan makanan yang kita boleh konsumsi namun sekali-kali di antaranya adalah iga sapi, daging sapi, dan burung darah. Selanjutnya, jenis makanan yang mengandung tinggi kolesterol yaitu sapi berlemak, gaji, keju, seafood, dan juga beef. Jenis makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi di antaranya jeroan, susu sapi, dan tiram. Yang terakhir adalah jenis makanan yang mengandung sangat tinggi kolesterol yaitu otak, kuning telur ayam, cumi-cumi, dan juga telur putih. Selain makanan yang mengandung tinggi kolesterol, ada juga makanan yang terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Di antaranya adalah ikan salmon, alpukat, bawang putih, bayam, kacang-kacangan seperti mede, almond, dan kenari, dan juga coklat. Terdapat beberapa referensi menu untuk penderita kolesterol, yaitu kentang, bobotok, tahu ikan, dan juga salad wortel. Sekian pemaparan materi dari saya.